Luar biasa ya. Nah, adik-adik pasti juga gimana? Pasti luar biasa ya. Kembali lagi bersama dengan Kak Ipon dan juga Kak Catherine. Iya, hari ini hari Minggu tanggal 23 Januari Kak Catherine. Gak kerasa ya? Iya, gak kerasa. Berapa minggu nih? Udah 3 minggu ya. Wah, keren adik-adik. Semua karena kasih Tuhan Yesus ya. Iya, luar biasa kita ini boleh ada sampai saat ini. Kak Catherine sehat kayaknya ya. Sehat, selalu sehat. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, kita mau beribadah. Semuanya sudah mandi kan? Pasti sudah mandi. Pinter. Yuk semuanya duduk yang rapi. Ajak oma, opa, papa, mama semuanya. Ya, boleh datang. Kita mau beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Yuk semuanya siapkan hati, siapkan pikiran kita, duduk yang manis. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, aku datang kepadamu. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena kasih. Tuhan, saat ini kami mau bersuka cita, kami mau memuji Engkau. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik, kita mau ajak adik-adik mau memuji Tuhan. Semuanya berdiri. Yuk.
Yuk, semuanya berdiri. Hap, hap. Iya. Ya, silakan Kak Catherine. Kita mau memuji apa? Kasihnya. Kasihnya. Ya, kasih Tuhan itu apa adik-adik luar biasa sampai sehari ini kita Luar biasa. boleh Mengalami kasih Tuhan. kasih Tuhan itu apa aja ya Kak? Kasih Tuhan itu Itu yang indah, damai, sukacita. Yuk semuanya, kasihnya seperti sungai yang mengalir dan mengalir. Siap ya? Oke, yuk. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi lebih cepat ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, ayo yang semangat. Kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Jadi kita harus bersemangat ya Kak Catherine. Yuk, lebih cepat lagi ya. Ya, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Iya, adik, kasih Tuhan luar biasa ya Kak Catherine. Betul, kasih Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus itu juga pasti melihat adik-adik yang suka memuji Tuhan. Mulut kita mau dipakai apa adik-adik? Karena itu memuji nama Tuhan. Iya. Kalau mata dipakai untuk apa Kak Untuk Catherine? melihat yang baik. Iya, pinter. Kalau tangan? Tangan untuk memuji nama Tuhan. Iya. Tangan. Yuk, semuanya masih semangat kan ya? Kita puji Tuhan. Kaki, tangan, semuanya dipakai untuk Memuji nama Tuhan. hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
sekarang kita mau gabung semua nih Kak. Dari tangan, apalagi mata, kaki, mulut. Ya, siap semuanya? Siap. Hati-hati gunakan tubuhmu. Klik, klik. Amin. Allah memberi surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Klik, klik. Amin. Iya, luar biasa adik-adik. Semuanya boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab untuk membaca ayat emas kita pada pagi hari ini. Dari mana ya Kak Catherine? Di Perjanjian Baru, ya. Sudah? Oke, kita baca sama-sama ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Bunyinya seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi ya, Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jangan lupa adik-adik dikasih tanda, diwarnai, dan dihafalkan. Oke? Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Iya, tapi sebelum itu Kita mau menyanyikan satu lagu untuk menyiapkan mendengarkan firman Tuhan. iya, betul sekali, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua dalam sikap doa, kita mau datang sama Tuhan, kita meminta pimpinan Tuhan. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kali ini Kak Sofi nggak sendiri, ada Kak Edwin yang sudah lama kita tunggu-tunggu ya. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan cerita, tapi sebelumnya adik-adik yang sudah siap di sana, Alkitabnya sudah di samping, kita mau berdoa dulu ya. Alkitabnya tapi disiapkan, lalu adik-adik duduk yang baik. Makan berhenti, minum berhenti, tidak boleh makan permen, kita mau berdoa. Ya? Ayo kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami berjumpa lagi dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun.
Dan kami merasa sukacita Tuhan, karena Engkau memberikan sukacita itu bagi kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu, cerita tentang Alkitab. Mari Tuhan urapi beberapa waktu ke depan. Tuhan berkati kami, tutup bungkus Kak Edwin, Kak Sofi yang akan menyampaikan firman. Juga kami anak-anak-Mu, jadikan kami anak-anak yang manis, yang boleh menyediakan telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini ceritanya tentang apa? Sesuatu yang menarik dan kisahnya keren. Keren ya Kak ya? Keren banget. Keren. Nah, adik-adik, Alkitabnya dibuka ya, dari kitab Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai berapa Kak? 14. Sampai 14. Kak Sofi duo sama Kak Edwin kali ini ya. Jadi perhatikan baik-baik. Sudah siap semua? Alkitabnya Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Kak Sofi bacakan, dengar baik-baik ya. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula memberi sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikku seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu.'" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar lada, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali."
mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Ini nama Tuhan. Nah, Kak Win mau cerita mengenai latar belakang Kejadian 43 ayat 1-14 ini. Sebelumnya Raja Firaun, raja yang memimpin bangsa Mesir, mendapatkan sebuah mimpi yang dimana mimpi itu diartikan oleh Yusuf mengenai 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kesengsaraan atau kelaparan. Nah, pada zaman dulu seluruh bangsa tidak memiliki stok persediaan makanan yang cukup, hanya bangsa Mesir, sehingga bangsa-bangsa lain di luar bangsa Mesir ingin mendapatkan makanan harus meminta atau membeli kepada bangsa Mesir. Nah, pada Kejadian 43 ayat 1-14 ini menjelaskan bahwa Bapak Yakub beserta anak-anaknya tidak memiliki stok persediaan makanan yang cukup, sehingga mereka harus membeli kepada bangsa Mesir. Yang kebetulan tangan kanan Raja Firaun itu merupakan Yusuf, anak dari Bapak Yakub yang dahulu kala dijual oleh kakak-kakaknya. Nah, di Kejadian ayat 1-7 itu menjelaskan bahwa keluarga dari Bapak Yakub ini tidak memiliki masa depan, yang dimana jika mereka tidak membeli makanan ke bangsa Mesir, mereka akan mati kelaparan. Tetapi Bapak Yakub tidak sepenuh hati ketika ingin membeli makanan ke Mesir, karena Yusuf yang mereka belum ketahui ingin menemui Benyamin, yang dimana Benyamin merupakan anak kesayangan dari Bapak Yakub. Nah, di ayat 8-10 juga dijelaskan bahwa Yehuda sebagai saudara tertua mereka ingin meyakinkan Bapak Yakub bahwa dia akan bertanggung jawab atas Benyamin dan atas saudaranya yang sedang ditawan di Mesir. Nah, Yehuda menjanjikan ke Bapak Yakub mereka akan kembali membawa makanan dan membawa semua saudaranya untuk kembali ke tanah Kanaan. Nah, kemudian di ayat 11 dan 13 itu, ayat 11-13, Yakub dengan kesengsaraannya dan penderitaannya di tengah dilematisnya, Yakub tidak diam saja, tapi Yakub ada usaha di tengah-tengah itu. Yakub menyuruh Yehuda bersiap untuk berangkat ke Mesir membeli bahan makanan. Nah, Yakub sudah mengikhlaskan, Yakub sudah berserah kepada Tuhan, dan juga Yakub melakukan sebuah tindakan. Jadi Yakub tidak hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi Bapak Yakub juga melakukan tindakan untuk membeli makanan dan membawa semua harta yang berharga daripadanya agar anak-anaknya selamat kembali ke negeri mereka. Nah, di mana sih Kak ayat yang Bapak Yakub berdoa? Di ayat 14, coba kita baca-baca bersama-sama ya. Di ayat 14 dijelaskan, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Nah, Bapak Yakub sudah melakukan upaya atau segala kemampuannya untuk mendapatkan makanan dan menyelamatkan kedua anaknya kembali ke negeri mereka. Mungkin Kak Sophie menambahkan, silakan Kak Sophie. Wah, berarti Bapak Yakub tuh bingung ya Kak ya. Di waktu itu sudah habis berasnya, gandumnya sudah habis di rumah. Tapi dia suruh anaknya bilang apa Kak? Anaknya dapat syarat kalau mau kembali ke Mesir harus membawa Benyamin juga. Wah, padahal kita tahu adik-adik, siapakah anaknya yang disayang itu? Benyamin dan Yusuf. Nah, padahal Yusufnya udah hilang ya Kak ya? Menurut Yakub. Nah iya, Yakub itu nggak tahu adik-adik kalau sebenarnya penguasa di Mesir sana itu Yusuf, anaknya yang dulu hilang. Diberitakan oleh kakak-kakaknya bahwa anakmu udah mati, ya adikku di gembala sana di padang itu diterkam oleh binatang buas dan mati. Ya itu bikin Bapak Yakub waktu itu bersedih ya Kak ya. Bapak Yakub. Makanya sekarang mau bawa Benyamin, dia galau ya. Ya Bapak Yakub gak mau kehilangan
kehilangan anak kesayangannya lagi. Nah, Tapi iya. di sisi lain, Bapak Yakub dan keluarga juga butuh makanan. Betul. Bingung dong adik-adik ya. Itu yang katanya Kak Edwin tadi dilematis. Tapi Bapak Yakub ini punya hikmat. Ya, punya hikmat di sini, punya hikmat di dalam hati. Dia kemudian bilang apa Kak? Suruh siapa dia? Yakub menyuruh Yehuda untuk bersiap membawa segala macam harta kekayaannya mereka untuk membeli bahan makanan dalam rangka menyelamatkan anak-anaknya. Oh iya, dan iya juga Kak, aku tadi ingat Kak Edwin tadi cerita Yehuda ini kan anak yang tertua, anak yang sulung. Dia sampai menjamin pada bapaknya ya, Bapak jangan takut, aku ini kan anak nomor 1, aku bertanggung jawab nanti kalau Benyamin aku bawa, nanti Benyamin juga akan aku kembalikan ke Bapak, gitu katanya, gitu ya Kak ya? Betul. Nah, ini sikap yang bagus dari Yehuda adik-adik, berani bertanggung jawab membela keluarganya. Akhirnya apa yang dilakukan Bapak Yakub? Diberkati ya Kak ya? Diberkati. Coba kalau nanti adik-adik saat teduh dilanjutkan nih kejadian pertiganya sampai ke belakang. Betul, tadi yang ayat 14 kayak yang bilang, akhirnya Bapak Yakub atau Bapak Israel itu kemudian memberkati anak-anaknya, dia berdoa, dan anak-anaknya yang berangkat lagi ke Mesir untuk bawa apa? Beli gandum di sana, dibawain uangnya berapa kali lipat ya Kak? 2 kali lipat. 2 kali lipat loh adik-adik. Jadi tidak hanya berdoa, tetapi mereka juga ada usaha untuk mendapatkan makanan dan juga menyelamatkan saudara-saudaranya. Betul. Jadi istilahnya sedikit merayu Yusuf yang di sana, penguasanya di sana, dikasih uang 2 kali lipat, terus dibawain hasil-hasil negerinya yang terbaik. Apa saja itu ya? Adik-adik lihat, coba ayo. Di ayat berapa Kak tadi Kak? Di ayat 11. Nah, ayo siapa yang bisa menyebutkan bahwa apa saja? Ayo. Ya. Kurang dengar? Ini nggak dengar? Ya, tuh ada balsam Kak Sofi. Oh iya. Dan sedikit madu. Oh iya. Kak. Gambar dan damar ladang, buah kemiri dan buah badam. Lebih banyak ya Kak ya. Ya. Pasti penguasa Mesir suka itu dibeli. Ya, harapannya begitu. Betul. Nah, itu adik-adik ya. Jadi adik-adik juga harus seperti Bapak Yakub. Walaupun di tengah banyak masalah, dia walaupun awalnya dia galau, dia bingung, tapi dia tidak takut. Yehuda pun juga tidak takut, karena dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan Tuhan akan mengembalikan Benyamin. Ya, berani membela kebenaran, berani membela keluarga, itu sifat anak-anak Tuhan. Sekarang kita berdoa. Kita berdoa ya Kak ya. Ayo semuanya berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, jangan nginceng-nginceng ya, jangan ngintip-ngintip, nggak usah senggol-senggol adiknya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena kami sudah mendengar cerita tentang Bapak Yakub dan juga tentang Yehuda yang berani mengambil tanggung jawab. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan kepada Bapak Yakub dan juga untuk doa berkatnya bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapak, biarlah kami juga hidup menurut contoh yang diberikan oleh Yehuda dan oleh Bapak Yakub. Berserah kepadamu, berdoa minta pertolongan Tuhan, memohon berkat dan melakukan suatu tindakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hidup di dalam hati kami dan dengarkanlah doa kami, sebab kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, tadi ceritanya bahwa kita selalu disertai Tuhan di Tuhan. Benar ya Kak Ibu? Betul. Nah, Betul Tuhan itu sekali. selalu ada di tengah-tengah kita semua. Benar. Immanuel ya Kak? Iya, Immanuel, Allah beserta kita. Nah, adik-adik harus terus berdoa dan harus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap segala hal. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita disertai Tuhan ya Kak Ibu ya? Benar. Jangan lupa Kak doanya. Iya, Berdoa ya. Juga jangan lupa baca Alkitab. Iya. Dan kita juga diajarkan untuk tidak takut. Kalau kita sudah berdoa, jangan takut ya. Dan biasanya tuh kalau sudah nonton film-film horor gitu, nah takut padahal sudah berdoa, Tuhan kan sudah berjanji ya Iya. akan menyertai kita. Nah, Ya adik-adik, itu ya tadi Kak Ivon, semua kakak layan, kita semua mendengarkan kita nggak boleh takut. Nah saatnya kita mau berikan persembahan untuk Tuhan, berikan yang terbaik. Yuk kita nyanyi lagu Bawa Persembahan. Adik-adik, jangan lupa persembahan kalian bisa dititipkan oma, opa, mama, papa pada saat ke gereja. Dan biarlah persembahan kita boleh menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya kita akan doa persembahan. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Dalam setiap firman-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga kami tidak takut akan apapun karena Engkau berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik, persembahan kami, ucapan syukur kami, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah ini. Nah kita akan mengakhiri ya Kak Catherine. Tidak terasa. Yuk Kak Ivon undang semuanya. Yuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri menutup ibadah ini. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap bersuka cita di dalam Engkau, biarlah kami juga tetap percaya kepadamu, dan terlebih lagi Tuhan, kami tidak takut karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan berlimpah, melingkupi kehidupan anak-anak, adik-adik semua, kami semua, hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Sudah selesai. Kak Ivon dan Kak Catherine mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.